Halo semuanya, balik lagi ke video kali ini. Di video kali ini gue mau ngebahas dan juga ngelanjutin materi tentang pasar gitu. Nah, jadi kalau seandainya di video kemarin kita udah belajar tentang pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli, di video kali ini kita akan belajar tentang pasar oligopoli gitu, atau pasar yang sebenarnya ada di tengah-tengah antara pasar persaingan sempurna dan juga monopoli gitu. Tapi mungkin agak lebih condongnya ke monopoli. Nah, seperti yang kemarin-kemarin kita bahas, oligopoli itu oligo berarti beberapa, sedangkan poli adalah penjual. Sehingga sederhananya ini adalah pasar yang isinya adalah beberapa atau sedikit penjual gitu. Jadi dibilang satu juga tidak, tapi dibilang banyak juga tidak gitu. Nah, sebenarnya apa sih ukurannya gitu. Ukuran untuk bisa mengatakan suatu pasar itu adalah sebagai pasar oligopoli gitu. Jadi yang akan kita belajar pertama kali dulu adalah mengenai tentang concentration ratio. Concentration ratio atau rasio konsentrasi gitu ya. Ini adalah salah satu metode untuk mengukur apakah suatu pasar sudah layak kita katakan sebagai oligopoli atau tidak gitu. Nah, variasinya beda-beda. Ada concentration ratio yang hanya khusus untuk ukur 4 perusahaan aja atau CR4. Ada juga yang namanya CR6 berarti untuk mengukur 6 perusahaan terbesar di pasar tersebut, atau CR8 yaitu untuk mengukur 8 perusahaan terbesar di suatu industri gitu. Nah, kriterianya sebenarnya hampir mirip-mirip, yaitu kalau seandainya CR4 sudah bisa dikatakan oligopoli kalau sudah lebih besar atau sama dengan 40% gitu. CR6 itu kalau seandainya lebih besar atau sama dengan 60%, dan kalau CR8 lebih besar atau sama dengan 80% gitu. Nah, apa sih yang diukur? Yang diukur adalah pangsa pasar total dari berapa besar perusahaan yang terbesar di pasar tersebut. Sebagai contoh gitu, kalau seandainya ada beberapa perusahaan gitu ya, ada beberapa firm, anggaplah ada firm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anggaplah ada 7 ya. Dan di sini ada market share-nya gitu, atau pangsa pasarnya gitu, market share gitu. Anggaplah perusahaan pertama ini bisa 20%, ini 15%, ini 10%, ini 5%. Ini udah berapa nih? 20, ini udah 50 berarti ya. Terus di sini ada 4%, 4%, 4%, dan seterusnya lah gitu sampai ke bawah. Yang mana kalau kita total dia 100% gitu ya. Nah, idealnya sederhananya adalah CR4 kita mau ngambil 4 perusahaan terbesar. Ya, berarti yang ini kan sebenarnya 4 perusahaan terbesar. Nah, berarti tinggal kita total aja. 20 tambah 15 tambah 10 tambah 5 gitu ya. Berarti ini udah bisa dapat 50. Nah, bisa kelihatan di sini CR4-nya itu 50%. Lebih besar dari 40%. Sehingga perusahaan atau industri ini sudah valid kita katakan sebagai pasar oligopoli gitu. Oke. Nah, ini tapi sebenarnya perhitungannya tidak hanya pakai concentration ratio, ada juga berbagai perhitungan lain. Nanti mungkin kalian bisa coba untuk cek juga di internet ya tentang Herfindahl-Hirschman Index gitu. Nah, ini adalah salah satu pengukuran juga. Cuman jujur kalau di dunia nyata ini agak sedikit susah atau ribet untuk dilakukan karena ide dasarnya dia itu juga mengukurnya dari pangsa pasar, tapi bedanya adalah dia berusaha untuk mengukur semua perusahaan dalam pasar tersebut. Jadi kayak kalau tadi dia tidak mau ngambil cuma 4 doang, tapi dia mau ngambil keseluruhannya gitu. Nanti masing-masing mereka punya pangsa pasar dikuadratin, habis dikuadratin dijumlah. Nah, itu kalau seandainya Herfindahl-Hirschman Index-nya sudah di atas 1000, itu udah valid untuk dikatakan sebagai pasar oligopoli gitu. Tapi for now kita hanya akan belajar dulu untuk concentration ratio aja gitu. Oke. Nah, masuk ke penjelasan tentang oligopolinya itu sendiri gitu. Salah satu yang paling unik di oligopoli adalah di bagian kurva permintaannya.
di mana berbeda dengan kurva permintaan yang biasanya kita pelajari bentuknya turun menurun gitu. Kalau oligopoli kurvanya itu tuh bentukannya patah gitu, sehingga ini juga yang jadinya kayak sering banget masuk ke soal-soal ujian juga sebenarnya, bentuk dari kurva oligopoli kayak gimana gitu. Nah, jadi mungkin gue jelasin di mana sebenarnya model dari atau mungkin ini sih disclaimer dulu deh gitu. Sebenarnya model permintaan di pasar oligopoli itu ada banyak jenisnya gitu. Ada banyak teorinya sebenarnya, tapi yang paling terkenal itu adalah Sweezy model, di mana Sweezy model ini tuh meng-highlight tentang King Demand Curve. Nah, inilah yang cukup terkenal atau kayak dibilangnya kurva yang patahnya gitu ya. Gitu. Tapi ya pasti selain ini sebenarnya ada banyak ya sebenarnya kayak Stackelberg, Bertrand dan sebagainya. Mungkin kalau ada kesempatan lain gue bisa coba jelasin itu on another video kali ya biar lebih singkat juga. Nah, Sweezy ini tuh mau bilang apa sih? Sweezy ini sebenarnya dia itu mau bilang gitu kalau seandainya sebenarnya kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan di pasar oligopoli itu tuh sebenarnya tidak hanya satu, melainkan dua permintaan gitu. Jadi kalau seandainya kita punya permintaan, permintaan itu kan bentukannya kayak gini ya. Nah, anggaplah ini adalah kurva permintaan yang sifatnya elastis gitu ya, karena bentukannya sangat datar gitu ya, sehingga perubahan harga sedikit aja itu ngubah kuantitas sangat banyak gitu. Nah, tapi sebenarnya Sweezy ini tuh mau bilang, sebenarnya kita juga menghadapi loh sebenarnya kurva permintaan yang bentukannya itu inelastis. Jadi sebenarnya mereka itu punya dua gitu. Nah, kenapa? Karena kata Sweezy gini, ketika kita berusaha, jadi kondisinya adalah ketika kita mau menaikkan harga gitu, maka sebenarnya kompetitor kita pasti tidak akan mau untuk menaikkan harganya sama sekali. Kenapa? Karena dengan mereka stay di harga yang sama aja, konsumen akan langsung berpindah ke mereka, gitu. Sehingga ketika harganya naik, tidak diikuti oleh kompetitor, gitu ya. Sehingga ini mau nggak mau membuat si perusahaan yang melakukan kenaikan harga tadi itu jadinya menghadapi pasar yang sangat elastis gitu, karena langsung konsumennya pindah banyak kan ke perusahaan-perusahaan yang harganya lebih murah gitu. Nah, sedangkan kalau seandainya produsen tersebut menurunkan harga, maka sudah pasti akan diikuti oleh kompetitor gitu, karena kompetitor tidak mau dong kehilangan pelanggannya gitu. Jadi ujung-ujungnya ketika kita nurunin harga, kuantitas yang bertambah di kita tidak sebanyak yang kita ekspektasikan gitu. Makanya kurva yang dihadapi itu sifatnya inelastis gitu. Makanya menurut Zizi sebenarnya ini mungkin gue jadiin warna hijau ya. Harga itu tuh akan konstan di titik ini nih. Titik pertemuan antara elastis dan inelastis. Harganya itu sifatnya sticky atau kaku gitu, nggak akan berubah-ubah. Mereka nggak berani naikin harga karena kalau mereka naikin harga, mereka ketemu kurva permintaan yang elastis, tapi ketika mereka turunin harga, mereka ketemu kurva permintaan yang sifatnya inelastis. Nah, ini juga yang ngebuat makanya jadinya kurva permintaannya kalau kita sederhanakan bentukannya jadinya nanti seperti ini gitu. Jadi cuman ambil elastis yang atasnya, bawahnya inelastis gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kurva yang patah gitu. Nah, di kurva yang patah ini sebenarnya apakah dia berproduksi di MR sama dengan MC? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di kondisi ini sebenarnya ini kalau misalnya kurva permintaan yang elastis ya, kita coba gambar marginal revenue-nya gitu. Pasti kayak gini kan sebenarnya, ya nggak? Nah, sedangkan yang inelastis pun kalau kita gambar MR-nya juga ada nih sebenarnya MR-nya. Gitu. Bentukannya kurang rapih nih. Ini kita gambar MR-nya, sedangkan yang inelastisnya juga pasti ada MR-nya gitu ya. Anggaplah MR-nya gini.
Walaupun harusnya nggak kayak gini ya, cuman ini soalnya gambar gue yang agak jelek. Nah, jadi sederhananya kalau kita simplifikasi, maka ketika terjadi di sini, selama range-nya itu masih yang ini, maka kita akan ikut kurva MR yang elastis. Tapi ketika range-nya udah yang ini, kita udah ikut kurva MR yang inelastis. Sehingga gambar yang bawahnya, kalau kita mau gambar MR-nya itu sifatnya ada lagging gini jadinya. Gitu. Ini adalah kurva MR-nya. Gitu. Nah, marginal cost-nya di mana? Nah, marginal cost-nya itu biasanya ada di antara dari sini. Gitu. Sehingga ini yang ngebuat sebenarnya walaupun harganya terbentuk di titik yang kaku, tapi sebenarnya MR-nya tetap sama dengan marginal cost-nya, sehingga dia tetap bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ternyata terjadi perubahan biaya gitu? Apakah harganya akan berubah? Nah, belum tentu sebenarnya, karena kalau marginal cost-nya hanya berubah di sepanjang ini aja, ya nggak apa-apa. Tetap dia bakal memaksimalkan keuntungan gitu, karena ya dia tetap berpotongan dengan MR anyway gitu kan. Gitu. Yang jadi masalah kalau seandainya marginal cost-nya berubah sangat tinggi sampai melewati dari batasnya gitu. Jadi anggaplah di sini gitu ya. Nah, kalau dia udah di sini, nih ini akan agak susah nih untuk bisa menetapin harga di yang tadi gitu. Nah, ini most likely perusahaan jadinya bakal keluar dari pasar itu sendiri gitu. Nah, ini adalah model King Demand Curve di pasar oligopoli sebenarnya. Masih banyak ini model-model yang lain. Salah satu yang juga cukup agak identik dengan King Demand Curve itu adalah model leadership price leadership model, di mana mau harga dinaikin, mau harga diturunin, pasti kompetitor akan selalu ikut. Nah, tapi itu hanya akan terjadi kalau seandainya terjadi perbedaan yang sangat besar. Jadi ada satu perusahaan yang sangat besar di suatu perusahaan di pasar, dan sisanya yang lain itu yang kecil-kecil. Nah, otomatis yang kecil-kecil ini tuh nggak berani kalau ngeset harga di bawah dari uh, harga yang gede gitu, atau tetapin harga lebih gede daripada yang jadi besar banget gitu, karena ya balik lagi mereka kecil gitu. Nah, tapi itu price leadership sebenarnya. Nah, sebenarnya materi awal kalau kita bicara oligopoli itu hanya ini gitu. Kalau seandainya kita bahasnya biasa materi-materi di kelas ya gitu. Nah, tapi mungkin ini gue mau tambahin beberapa ini sih, beberapa materi-materi oligopoli yang juga sering kali masuk ke soal-soal olimpiade, ataupun juga masuk ke soal-soal mengenai masuk perguruan tinggi negeri gitu, yaitu tentang game teori. Jadi ingat bahwa sebenarnya di oligopoli ini itu jumlah perusahaannya itu kan beberapa. Otomatis sebenarnya secara tidak langsung ada yang namanya interdependensi. Interdependensi itu apa? Interdependensi itu adalah sifat di pasar oligopoli di mana keputusan dari satu perusahaan itu akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Gitu. Karena jumlah perusahaannya sedikit ya. Gitu. Nah, itulah yang berusaha untuk coba dianalisis di game teori gitu. Jadi sesuai namanya teori game, intinya ini adalah game untuk nunjukin bagaimana sih sebenarnya perusahaan-perusahaan itu tuh berusaha untuk menentukan menentukan keputusan ketika mereka tahu keputusan mereka akan mempengaruhi perusahaan lain, dan keputusan dari perusahaan lain itu akan mempengaruhi mereka gitu. Nah, salah satu game teori yang paling terkenal itu adalah Prisoner's Dilemma. Nah, Prisoner's Dilemma sesuai namanya sebenarnya dilema yang dirasakan oleh tahanan-tahanan gitu. Nah, karena ini diambil dari kisah nyata, jadi kisah nyatanya itu adalah antara dua narapidana gitu, dua penjahat sih sebenarnya gitu di masyarakat dulu. Ini kisah latarnya sih kalau gua nggak salah ingat itu kayak di British gitu, Britania Raya. Di mana dua penjahat itu tuh sebenarnya sudah ditahu bahwa mereka itu bersalah, tapi nggak ada bukti yang kuat lah gitu untuk menjerat mereka
Nah, akhirnya polisinya itu punya ide. Polisinya punya ide yaitu bagaimana kalau ya udah kita split aja nih dua penjahat ini tuh di dua ruangan yang berbeda dan kita tanyain apakah mereka mau untuk bebas atau tidak. Apa kayak mereka mau mengakui kesalahan mereka atau tidak gitu. Nah, ide dasarnya adalah mereka ditawari. Kalau mereka tidak mengaku, sama-sama tidak mengaku ya, mereka pasti akan dipenjara gitu. Nah, kalau seandainya mereka mengaku, mungkin bakal masuk penjara juga gitu. Dan mungkin kayak masa tahanannya mungkin lebih lama lah gitu. Nah, tapi keuntungannya adalah kalau seandainya mereka mengaku dan ternyata pasangan penjahat mereka yang satu itu tidak mengaku, maka yang mengaku akan dibebaskan. Sedangkan yang tidak mengaku akan dihukum berat gitu. Nah, karena akhirnya mempertimbangkan hal tersebut, secara tidak langsung ternyata kedua penjahat itu tuh malah akhirnya sama-sama mengaku gitu. Ini di kondisi yang sama ya, dan mereka nggak boleh saling berdiskusi gitu. Nah, itulah yang jadi dasar untuk permainan game teori ini. Nah, kalau kita aplikasikan sebenarnya di dunia nyata di sini gitu ya. Case-nya itu adalah di pasar oligopoli. Jadi kayak contoh, di oligopoli ini tuh rentan yang terjadi namanya kolusi. Oke, rentan terjadi yang namanya kolusi. Kolusi itu adalah kondisi di mana antara dua perusahaan sengaja gitu mengatur jumlah produksi mereka, sengaja mengatur harga biar tujuannya kayak seolah-olah menguasai pasar monopoli, tapi padahal mereka di oligopoli gitu untuk meraup keuntungan lah gitu. Nah, anggaplah kita ada dua perusahaan ya, perusahaan A sama perusahaan B gitu ya. Ini Nah, anggaplah mereka sekarang punya keputusan untuk melakukan kolusi atau tidak gitu ya. Atau jangan masuk ke yang kolusi deh. Sederhananya, apakah mereka memilih untuk menaikkan harga, menaikkan price, atau mereka memilih untuk menurunkan price gitu ya. Sama juga perusahaan B kayak gitu, bisa untuk naikin price atau nurunin price gitu ya. Nah, tapi semua kondisi yang terjadi itu pastinya akan ada konsekuensinya gitu untuk perusahaan A sama perusahaan B gitu. Nah, contoh kalau seandainya mereka sama-sama naikin harga gitu ya, maka yang terjadi di sini adalah ya udah mereka sama-sama akan dapat contoh keuntungannya cuman 10 gitu ya, kecil lah gitu, anggaplah 10 juta, masing-masing dapat 10 juta gitu. Nah, tapi kalau seandainya A sepakat untuk menaikkan harga, tapi B ternyata malah nurunin harga, maka B yang akan dapat keuntungan besar nih. Mungkin dapat keuntungannya 50 juta gitu, sedangkan A jadinya rugi gitu. Let's say ruginya 30 juta gitu. Nah, gitu juga sebaliknya. Kalau A mau nurunin harga, mungkin mereka bisa dapat 50 juta, dan ini kalau seandainya B naikin harga gitu. Dimana kalau B naikin harga, mereka malah rugi 30 juta gitu. Nah, perusahaan A kalau nurunin harga dan perusahaan B nurunin harga, maka yang terjadi adalah ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Sehingga sama-sama nggak dapat keuntungan tapi nggak dapat kerugian juga. Nah, dari payoff ini kita bisa lihat sebenarnya kalau seandainya keputusan dari satu perusahaan itu akan mempengaruhi perusahaan yang lain gitu. Sorry. Nah, di sini bagaimana sih kita akan mengetahui kira-kira yang terjadi jadinya bakal kayak gimana gitu. Nah, di game teori itu kita berusaha untuk mengenal dulu yang namanya dominan strategi. Nah, dominan strategi itu apa? Dominan strategi itu adalah kita mau tahu apa sih strategi yang paling dominan yang akan dilakukan oleh satu perusahaan terlepas dari apapun keputusan yang diambil oleh lawannya gitu. Jadi kayak contoh kita mau tahu dominan strategi dari perusahaan A. Nah, kita bisa lihat dulu nih sebenarnya skenario kalau seandainya B itu memilih naikin harga gitu ya. Nah, ketika B itu mau naikin harga, maka berarti A itu cuma punya dua pilihan. Dia mau untung 10 atau dia mau untung 50, ya kan? Nah, di sini pasti dia akan setuju untuk turunin harga aja, gitu kan? Sehingga yang terjadi apa? Lebih bagus kalau seandainya A-nya itu turunin harga, gitu, ya kan? Nah, terus gimana skenario kalau B-nya itu ternyata turunin harga?
Nah, kalau B turunin harga, maka A itu tuh cuma punya dua pilihan. Dia mau rugi 30 atau nggak untung nggak rugi. Pasti milihnya nggak untung nggak rugi kan? Atau dia mau nurunin harga. Nah, bisa kelihatan di sini bahwa sebenarnya A itu akan punya dominan strategi untuk turunin harga. Karena terlepas dari apapun kondisi yang akan B lakukan, A itu paling untung kalau dia turunin harga. Gitu. Nah, di sini sama juga kalau seandainya B-nya gimana gitu. Nah, kita nanti tinggal ubah aja POV-nya gitu ya. Nanti tinggal lihat aja kira-kira kalau seandainya A-nya naikin harga, paling enak B itu ngapain. Nah, pasti B-nya nanti lebih bagus turunin harga juga gitu ya. Nah, gitu juga kalau A-nya turunin harga, kira-kira B-nya akan gimana? Biasanya B-nya akan turunin harga juga gitu. Nah, bisa kita lihat di sini sama-sama dominan strateginya turunin harga sehingga Pareto efisiennya atau yang mungkin terjadinya adalah yang ini gitu. Ini Pareto efisiennya. Gitu. Pareto efisien itu maksudnya adalah equilibriumnya ya yang mungkin terjadi gitu. Nah, inilah adalah kasus-kasus yang biasa seringkali terjadi di pasar yang sifatnya oligopoli gitu. Dan juga kasus-kasus yang terjadi kalau seandainya terjadi kolusi. Jadi seringkali ada tadi yang gue bilang kan ada dua perusahaan yang mereka sengaja dalam tanda kutip kong kali kong kerjasama untuk mau naikin harga biar mereka bisa sama-sama mengalami keuntungan gitu sama-sama 10. Nah, tapi apakah kolusi itu akan terjadi gitu? Apakah akan berhasil? Most likely tidak akan berhasil. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah ketemu gitu melakukan kesepakatan yang ilegal gitu untuk sama-sama naikin harga, tapi ujung-ujungnya mereka akan mikir sebenarnya mereka paling untung strateginya kalau turunin harga. Karena bisa aja B itu berkhianat gitu kan. Begitu juga B pasti bakal pikir oh bisa aja A itu akan berkhianat gitu. Sehingga kalau dipertimbangkan yang paling bagus adalah mereka sama-sama turunin harga. Nah, berikan tidak berhasil gitu dari kesepakatan mereka yang awalnya mau naikin harga malah sekarang jadi turunin harga gitu. Nah, I think itu aja sih sebenarnya materi tentang pasar oligopoli. Ini juga pasar yang sifatnya sangat kompleks sih. Banyak hal yang bisa kita explore, tapi biasanya untuk sementara itu dibikin keep it simple dulu, yaitu materi-materi ini gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Kalau seandainya ada beberapa pertanyaan, boleh langsung disampaikan di kolom chat aja ya. Thank you semua.